sebetulnya langkah untuk membawa Anies masuk ke dalam itu buat saya adalah blunder dan justru bisa yang akan menjadi variabel menggagalkan kemenangan Pramono. Jadi lawan-lawan Anies ya, kayak misalnya Pak Prabowo, kemudian Jokowi, itu yang tadinya udah pulang ke Solo, gitu kan, balik lagi kan. Kalau kemarin-kemarin Anies mau maju tuh nggak bisa karena Bu Mega masih belum mau. Kalau nanti Pram menang dengan bantuan Anies, bisa jadi Bu Mega hatinya luluh. Jadi kalau kita bicara pemerintahan di Jakarta, ya kita bicara mengenai ibu kota dan kita tahu bahwa ibu kota Jakarta ini memang merupakan pintu masuk bagi dinamika politik nasional. Gitu. Jadi Mas Pram ini ya kalau menang ya, dan dengan dukungan Anies Baswedan, kita sudah lihat gambarnya, fotonya, ketawa-ketawa, itu kan sinyal sebetulnya. Ya sebetulnya pada hari ini kita bukan cuma sekedar membicarakan mengenai Pilkada Jakarta, teman-teman pemirsa ya. Ini kita sedang melihat proyeksi Pilpres 2024. Kalau Mas Pram menang, maka calon lawannya Prabowo dan Gibran 2029 itu sudah ada. Namanya Pramono dan Anies. Atau Anies dan Pramono. Iya. Bagi PDI Perjuangan, bagi Ibu Mega, beliau ini sekarang sedang mencari jago untuk 2029 dan jago untuk mendongkrak suaranya PDI Perjuangan. Dan itu jagonya ada dua. Pertama ini di Jakarta, yang kedua di Jawa Tengah. Jakarta karena memang pusat perhatian masyarakat, pusat perhatian media di Jawa Tengah. Track record-nya sudah terjadi, sudah ada polanya. Pak Jokowi, Gubernur Jakarta, calon presiden, dan menang. Anies Baswedan, Gubernur Jakarta, calon presiden, dan kalah gitu ya. Saya nggak ngomong menang kalah ya di Pilpres ya, tetapi siapapun yang jadi Gubernur Jakarta, potensial menjadi calon presiden 2029 yang akan datang. Nah, dalam konteks itulah kemudian ya, maka ya Pram ini koreksinya adalah calon presiden 2029, kalau nanti ternyata menang di Pilkada Jakarta. Jawa Tengah merupakan basis PDI Perjuangan selama ini, dan belajar dari pengalaman Pilpres 2024 juga sebetulnya adalah jalur menuju Pilpres juga. Lihat pengalaman Ganjar Pranowo. Jadi memang yang terjadi pada hari ini, nanti coblosan tanggal 27 November khususnya untuk Jakarta dan Jawa Tengah, itu bukan semata-mata pilkada, tetapi itu juga adalah proyeksi menuju Pilpres 2029. Bukankah Ridwan Kamil juga punya peluang dan potensi yang sama untuk menantang Pak Prabowo dan Mas Gibran? Betul. Walaupun dalam konteks kerangka politik pada hari ini kan Ridwan Kamil itu proyeksinya bersama dengan Pak Prabowo. Bersama itu bisa dalam dua konteks. Pertama nggak maju, ya karena ikut Pak Prabowo. Yang kedua, kalaupun maju, ya bersama dengan Pak Prabowo. Gitu. Nah, tetap bisa aja ada Ridwan Kamil kemudian didukung oleh partai politik yang lain dan maju. Tapi kita kan bicara politik itu kan ada proyeksi jangka panjang, tapi juga ada dinamika jangka pendek. Gitu. Per hari ini dengan patokan dinamika jangka pendek, situasi jangka pendek, ke depan itu tahun 2029 Ridwan Kamil bukan lawan bagi Pak Prabowo. Gitu. Tetapi kalau Mas Pram, ya kemudian Anies, itu sudah lawan bagi Pak Prabowo. Ya, Anies memang ambisinya menuju pemilihan presiden. Dalam Pilpres 2024 sudah istilahnya putus betul dengan Pak Prabowo. Ya. Lo dan gua N dengan angka 11 dari 100 itu. Ya. Dan kalau kita bicara PDI Perjuangan, memang pada hari ini PDI Perjuangan kalau bicara pemerintahan dalam konteks kabinet, ya tidak ada ininya, menterinya. Pak BG itu kalau lihat dinamika yang terakhir, hemat saya, pada akhirnya kita bisa menyimpulkan dari luar ya, bahwa Pak BG itu bukan bagian dari PDI Perjuangan. Dari luar gimana? Anda kan luar dalam juga mengamati ya? Luar PDI Perjuangan. Iya kan. Kita kan bukan bagian dari PDI Perjuangan. Iya. Tidak bisa mengatakan bahwa tapi dalam kabinet. Ya, kan member of kabinet. Pak BG itu bagian dari kabinet. Tapi apakah kemudian masuknya dalam kabinet itu dengan izin Bu Mega atau tidak, per hari ini sih masih kita mengatakan to be confirm ya. Iya, to be confirm. Tapi kan dengan indikator, kalau kata Prof Didi gimana? Susah Mempertanyakan Pak BG. seperti Pak Mahfud, apakah Madura atau bukan. tapi per hari ini dengan pertarungan yang ada ya, hemat saya Pak BG itu rupanya ya bukan dengan restu PDI Perjuangan atau dengan restu Ibu Mega untuk masuk ke dalam. Paling tidak kan begini. Mas Hasto atau Deddy Sitorus kan sudah menyatakan bahwa ya Pak BG itu bukan bagian dari PDI Perjuangan. Kalimatnya bukan kader lah itu. Nanti dicek lah kalimat pasti. Tidak ber-KTA ya? Tidak ber-KTA. Ya jadi tidak mewakili PDI Perjuangan. Jadi paling nggak pernyataan resminya pun sebetulnya mengarah ke sana. Nah, ini dengan situasi sekarang Mr. Q sampai cuti ini ada kegentingan apa di DKI ini menurut Mr. Q? Ya pertarungan kan menjadi lebih ketat ya dibandingkan dengan awal-awal survei. Harus dikatakan bahwa memang dari tren-tren survei yang ada, walaupun saya sendiri nggak survei ya, dan lepas dari perdebatan di Persepi. Iya. Kita udah hadirkan tuh Prof Hamdi Muluk dan Bang Anta. Betul. Dan saya sendiri juga nggak bisa ngomong banyak tentang Persepi, karena ternyata setelah saya keluar, lu berusaha masuk lagi sampai sekarang belum juga di-approve.
Dan karena nggak di-proof kayaknya ya udah tahu diri aja lah ya. Sampai tarik aja suratnya. Sampai ketua Persepinya jadi juru bicara PCO ini kan. Sebetulnya begini, begitu kemarin ternyata dilantik bahwa jubir PSPCO itu ketum Persepi, sebetulnya agak ada harapan saya. Kawan. Tapi ya udahlah, nggak usah lah masuk Persepi, batal aja lah masuk Persepi. Daripada masuk pro kontra yang sudah ada. Nah, saya kan nggak melakukan survei dalam konteks pilkada kali ini karena di Jakarta kali ini kan. Tetapi saya melihat secara garis besar memang trennya kan Pramono dan Rano kan naik. Kemudian Ridwan Kamil dan Suswono mengalami penurunan atau paling tidak stagnan lah. Nah, per hari ini anggaplah pertarungannya seimbang gitu. Pertarungannya seimbang. Atau Pram Rano misalnya trennya naik dan unggul sedikit. Ya kalau mau menang Ridwan Kamil ya semua kekuatan politik harus turun untuk memberikan endorsement, memberikan dukungan, memberikan konteks gitu. Kalau saya pribadi mendukung Ridwan Kamil sebetulnya udah lama. Kan saya pernah cerita juga mungkin di sini bagaimana pada saat pilkada Kota Bandung misalnya, saya membantu Ridwan Kamil untuk mendapatkan kursi partai pada waktu itu. Dan akhirnya Ridwan Kamil berpasangan dengan Odet ya, almarhum Pak Odet, maju dan menang di Kota Bandung. Lalu kemudian waktu pilkada Jawa Barat, saya juga membantu beliau. Nah, alasan saya membantu beliau seperti Pak Jokowi, bahwa kita lihat track record-nya. Kalau Pak Jokowi melihat track record Ridwan Kamil sebagai wali kota Bandung, kemudian sebagai gubernur Jawa Barat dalam mendukung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jakarta, kalau saya dulu mendukung Ridwan Kamil sebagai calon wali kota Bandung, karena memang dia background ilmunya itu di situ gitu. Dia sudah berpengalaman, dia arsitek, dia dia S2-nya tuh? Di Berkeley. Kemudian saya pernah ceritakan di sini juga bahwa Ridwan Kamil itu membantu Bambang Deha. Surabaya. Kota Surabaya. Waktu Bambang Deha adalah wali kota. Dan kita tahu bahwa kota Surabaya semenjak Bambang Deha itu dan dilanjutkan dengan Bu Risma itu kan mengalami perbaikan gitu ya, mengalami penataan kota taman gitu ya. Nah, Mas Bambang Deha mengajak Bu Risma, Mas Bambang Deha wali kota, pelaksananya Bu Risma. Pada periode berikutnya Bambang Deha mengajak Bu Risma kan jadi wakilnya nih, kalau saya nggak salah ingat kan udah lama sekali. Nah, yang menjadi konsultannya Bambang Deha itu adalah Ridwan Kamil. Jadi Ridwan Kamil ini kalau urusan kota itu udah panjang. Ada tangannya di Surabaya, ada tangannya di Bandung gitu ya. Bandung menjadi lebih indah buat saya, lebih rapi, kemudian lebih menarik gitu ya. Trotoarnya asik ya kan, kemudian tamannya juga banyak. Maka kita bisa mengharapkan bahwa Ridwan Kamil itu dalam menata kota Jakarta sudah punya pengalaman dan referensi. Kalau Mas Pram, oke, beliau pernah jadi Sekap, lalu pernah Sekap apa ya? Pernah menteri yang lain ya? Nggak, Seskap aja. Menteri Sekap aja ya? Seskap sama Sekjen PDI Perjuangan. Seskap dan Sekjen PDI Perjuangan. Wakil Ketua DPR. Dan Sekretaris Presiden. Sekretaris Presiden kayak Pak Heru dulu. Oh, oke. Ya buat saya pengalaman Ridwan Kamil, kalau mau dia menata Jakarta, pengalaman dia sebagai mantan gubernur Jawa Barat, wali kota Bandung, dan pernah membantu Surabaya, itu lebih relevan dibandingkan dengan pengalaman Mas Pramono Anung sebagai sebagai Sekretaris Kabinet. Gitu. Harapan saya bahwa Ridwan Kamil akan lebih baik menata Jakarta itu kalau ada pada diri Ridwan Kamil ketimbang di Mas Pram. Kalau saya pribadi gitu ya. Nah, apalagi kalau kita lihat tadi dinamika politiknya, konstelasi politiknya, PDI Perjuangan berada di luar, kemudian apalagi belakangan bahwa Mas Pram menyatakan akan melanjutkan Anies gitu ya. Anies dulu mengalahkan Ahok dulu sebelumnya adalah kelanjutan Pak Jokowi, bersama Pak Jokowi gitu ya. Normalisasi sungai diubah jadi naturalisasi kan. Ya kan? Reklamasi ditolak dulu kan. Jadi ya artinya apa? Arahnya Mas Pram ini kan berbeda dengan Pak Prabowo, berbeda dengan Pak Jokowi. Jadi ya kita bisa mengatakan pada hari ini pembelahan politik Indonesia itu di satu sisi ada Prabowo dengan Jokowi ya. Di sisi yang lain itu ada Ibu Mega. Dan pada hari ini di Jakarta ditambah dengan Anies Baswedan. Nah sebetulnya ini kan dejavu kita Pilpres 2024. Gimana? Hah? Gimana? 2024. Kita waktu itu kan melihat bagaimana pencalonan Pak Prabowo. Sebetulnya ketika kita mencoblos calon presiden, kita itu nyoblos 2 kali. Nyoblos calon presidennya, nyoblos kingmakernya. Kalau nyoblos Prabowo, kita pilih Jokowi. Sebaliknya kalau kita dukung Jokowi, kita pilih Prabowo. Kalau kita pilih Ganjar, kita dukung Mega. Dan sebaliknya. Dan kita kalau pilih Anies, sebaliknya kita mendukung Surya Paloh, atau kita pilih Surya Paloh, kita mendukung Anies. Karena kingmakernya adalah 3 nama ini. Pada hari ini di Pilkada Jakarta, bacaannya ya, kalau Anda dukung Prabowo, dukung Jokowi, ya, maka Anda pilih Ridwan Kamil Suswono. Tapi kalau Anda dukung Megawati dan Anies Baswedan, ya, Anda dukung Ridwan dan Pramono dan Rano gitu. Dan per hari ini kan sudah jelas tuh
pendukungnya Anies Baswedan mengatakan, misalnya siapa tuh? Kalau Syahrin kan memang jubir. Tata Ujiati, anak Abah nggak jadi nyoblos semua, yang artinya kan golput. Anak Abah sudah milih Pramono dan Rano. Nah, saya lebih jauh lagi. Saya katakan ujungnya nanti 2029, kalau Pramono dan Rano menang, maka calon presidennya Pram, wakilnya mungkin Anies, atau sebaliknya, Anies calon presiden dan Pram adalah wakilnya gitu. Kalau Anda nggak mau Anies maju calon presiden, kalau Anda nggak mau ya Anies tampil lagi 2029, jangan pilih Pramono. Karena Pramono gandengnya dengan Anies gitu. Kalau Anda masih mau Prabowo calon presiden 2029, pilihlah Ridwan Kamil, jangan pilih Pramono dan Anies Baswedan. Konstelasi sederhananya seperti itu. Gitu. Anyway begini, kalau menurut saya masuknya Anies itu justru bukan apa ya? Energi. Bukan sesuatu yang kemudian memastikan kemenangan. Nah, bukannya kata orang-orang itu selesai. Iya. Saya melihat bahwa timnya Pram dan Rano melihat bahwa tren kenaikan ini mau dikunci dengan memasukkan Anies gitu. Memasukkan Anies. Kalau saya melihat justru sebaliknya. Malah ini bisa jadi blunder. Pertama yang menjadi lawan-lawan Anies ya, kayak misalnya Pak Prabowo, kemudian Jokowi, itu yang tadinya udah pulang ke Solo gitu kan. Balik lagi kan. Ya tadi malam apa ya? Kalau nggak salah ada pertemuan Pak Jokowi bersama dengan Ridwan Kamil, saya bersama Ridwan Kamil, eksplisit banget gitu. Nah yang kedua, sekarang begini. Itu bukankah orang menyimpulkannya, wah ini Pak RK dan Pak Jokowi mulai panik nih melihat Anies. Jadi justru malah yang timbul, wah ada kepanikan, ada ketakutan gitu. Gini, bisa lihatnya gimana? Tergantung terminologi yang dipakai sih gitu. Tergantung terminologi yang dipakai. Semuanya ini kan waspada. Mau Pramono Rano waspada, Ridwan Kamil Ridho juga waspada, termasuk juga orang-orang di belakangnya. Emangnya Anies nggak waspada nih dengan potensi kemenangan Pramono Rano kan? Justru gerakan untuk menggandeng Anies itu kan bagian dari upaya untuk meredakan kewaspadaan, meredakan ketakutan dalam tanda kutip dan bisa menang kan? Sebetulnya sama aja, masing-masing kan was-was ya, semua mencari strategi dan mencari taktik. Ibaratnya kayak Indonesia lawan Jepang kemarin tanding, atau malam ini Indonesia lawan Arab Saudi. Emangnya Arab Saudi nggak deg-degan? Ya ada juga deg-degannya gitu. Emangnya Indonesia lawan Jepang, emang Jepang nggak deg-degan? Kan Kaoru Mitoma kan mengatakan, kita deg-degan juga tuh babak pertama, hampir gol dia bilang gitu kan. Gitu, untung nggak gol gitu. Dan kita bisa mengatasi serangan Indonesia. Jadi sebetulnya kalau bicara deg-degan, semuanya pasti deg-degan. Nggak ada yang namanya pertarungan nggak deg-degan. Gitu. Tapi saya mau mengatakan begini, sebetulnya langkah untuk membawa Anies masuk ke dalam itu buat saya adalah blunder, dan justru bisa yang akan menjadi variabel menggagalkan kemenangan Pramono dan Rano. Gimana kok dari logiknya gimana? Gini, kalangan minoritas awalnya itu kumpul di Pramono Rano. Satu karena PDI Perjuangan, yang kedua karena Rano ada Suswono, ada PKS di situ. Nah sekarang begitu masuk Anies dengan isu politik identitas, dengan istilah dengan istilah background politik Islam di belakangnya gitu ya, yang sangat kental. Ya, maka kemudian justru kalangan minoritas ini bisa lari dari Pramono dan Rano. Mereka jadi mikir lagi. Apalagi tadi saya udah jelaskan bahwa dengan menangnya Pramono Rano, ke depan ini nanti koalisinya Pram dan Anies atau Anies dan Pram gitu. Gitu. Jadi kalau teman-teman minoritas ini ya, misalnya kalangan Kristiani dan Tionghoa misalnya ya. Ini kalau Pramono menang bersama dengan Anies, ini koalisi berlanjut ke depan. Anies akan punya panggung dan akan punya jalan. Gitu, untuk maju ke depan gitu. Kalau kemarin-kemarin Anies mau maju itu nggak bisa karena Bu Mega masih belum mau. Kalau nanti Pram menang dengan bantuan Anies, bisa jadi Bu Mega hatinya luluh. Oke juga nih. Aku buktikan loh Bu.